Baik, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Selamat pagi buat kita semua. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Apa kabar kita? Puji Tuhan ya. Hari ini hari yang cerah. Tuhan beri lagi kesehatan. Kita bersyukur kepada Tuhan kita yang baik. Karena sepanjang minggu ini Tuhan juga sudah memeliharakan hidup kita ya. Ya. Kalaupun tadi ada yang punya beban dari rumah, ya hari ini kita boleh tanggalkan sejenak ya. Kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan, ya kita mau bernyanyi ya. Ya kiranya Tuhan yang akan menolong kita hari ini untuk beribadah, dan biarlah Tuhan juga yang akan memberkati setiap kita supaya kita boleh pulang dengan sorak-sorai. Kita mau menaikkan pujian kita dari 380. Layaklah kita memuji Tuhan ya. Setiap suku, setiap bangsa layak sebenarnya memuji Tuhan karena kasih-Nya yang hebat. Mari kita menaikkan pujian kita dari 380. Kasih-Nya besar ya. Setuju kita ya. Kasih-Nya sangat besar ya. Sekalipun kadang-kadang Tuhan izinkan ada pergumulan, tapi saya percaya kasih Tuhan itu selalu besar ya. Tidak pernah berkurang kasih-Nya kepada kita. Ya, kita mau menaikkan lagi pujian kita dari nomor 404. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita memiliki Tuhan Yesus, ya, hati kita bisa bernyanyi. Ya, ketika ada pergumulan, kita masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, ketika ada sesuatu yang tidak seperti yang kita inginkan pun, masih bisa ada ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena kita mengingat janji Tuhan yang besar, kasih Tuhan yang besar bagi kita.
Yesus, barulah hidup kita jadi berarti ya. Sekalipun kita punya banyak uang, banyak harta di bumi, tapi kalau tidak punya Tuhan Yesus, sebenarnya tidak ada artinya semuanya. Karena semuanya itu akan ditinggalkan di bumi ini ya. Tempat kita menumpang sementara. Karena cuma beberapa tahun ya, nggak sampai mungkin 100 tahun. Ya, kita mau terus menaikkan pujian kita mau bernyanyi dari nomor 421. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau ya. Tuhan yang menyegarkan jiwa kita. Tuhanlah pengharapan kita. Engkaulah Tuhan Allah kami yang senantiasa menyegarkan jiwa kami. Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan, Allah yang selalu menepati janji-Mu. Engkau Allah yang setia, Allah yang penuh kasih. Kami bersyukur kalau kami boleh mengenal Engkau Tuhan yang benar.
bersyukur kalau kami boleh percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur kalau anugerah Tuhan yang besar itu boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar. Hari ini kami juga bersyukur kepada Tuhan kalau kami masih boleh beribadah secara bersama di tempat ini. Kami bersyukur buat semua anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah kumpulkan pagi hari ini. Biarlah hari ini kami mau memuji nama Tuhan. Kami mau menaikkan pujian kami. Kami mau mendengarkan suara Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan berbicara bagi setiap kami. Berkatilah kami ya Tuhan. Biarlah ada firman Tuhan yang boleh terus berbicara dan kami ingat di dalam hati kami, supaya hidup kami boleh menjadi kesenangan bagi Tuhan. Hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur juga pagi ini Tuhan, ada hamba-Mu yang Tuhan sudah hantarkan juga bersama-sama dengan kami. Tuhan juga yang akan memberkati dia, menolong dia untuk boleh berkata-kata bagi setiap umat-Mu. Berikan dia kekuatan ya Tuhan, berikan dia sukacita yang daripada Tuhan, berikan juga dia perkataan yang daripada Tuhan itu yang boleh dia nyatakan bagi setiap umat-Mu. Biarlah Engkau pakai dia dengan luar biasa. Kiranya setiap umat-Mu boleh diberkati oleh firman yang boleh dia nyatakan hari ini. Setiap kami yang boleh ambil bagian ya Tuhan, MC, pemusik, baik yang berdoa syafaat, bahkan yang akan membagikan kebaikan Tuhan. Bahkan ada guru-guru sekolah minggu juga. Tuhan kiranya yang akan menolong kami. Kami tahu bukan oleh karena kekuatan kami, bukan karena kepandaian kami, tapi oleh karena Tuhan yang mau memakai kami. Biarlah Tuhan juga yang akan menolong kami, memperlengkapi kami. Kami berdoa juga untuk guru sekolah minggu supaya Tuhan menolong mereka juga untuk boleh menyatakan firman-Mu bagi anak-anak kami yang masih kecil. Berkati anak-anak kami ini juga Tuhan, supaya mereka juga boleh menjadi anak-anak yang menghormati Tuhan, anak-anak yang mengenal Tuhan, mengetahui bahwa Engkaulah Tuhan Raja mereka, supaya mereka juga boleh percaya kepada Tuhan dan beroleh anugerah yang daripada Tuhan. Kami doakan juga saudara-saudara kami yang tidak bersama dengan kami. Mungkin ada yang dalam keadaan sakit, atau ada yang dalam keadaan lemah tubuhnya ya Tuhan, atau mungkin dalam kondisi yang lain yang kami tidak tahu. Kiranya Tuhan yang akan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Biarlah minggu depan kami boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan mendengarkan kesaksian yang mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang di dalam hidup kita. Kita mau, sebelum kesaksian, kita mau bernyanyi dari nomor 436. Setelah ini kami persilahkan kepada saudara yang bersaksi ya. Bagaimana Yunus itu yang dalam situasi yang sangat tidak enak,
tapi dia bisa berseru kepada Tuhan gitu ya. Dia bisa mengucap syukur. Oleh karena Tuhan itu bagi dia ya sungguh nyata gitu. Saya mengingat kembali ya bagaimana situasi yang mungkin kalau dibandingkan dengan Yunus itu mungkin sangat sedikit lah gitu. Tapi saya mengingat kembali bagaimana ketika saya divonis kanker kemarin gitu ya. Ini juga menyegarkan saya lagi gitu ketika mengingat perbuatan Tuhan yang sangat besar gitu ya. Sebelum saya cek ke dokter itu saya sudah ada tanda gitu kalau saya itu menjurus ke kanker gitu. Jadi sebelumnya itu saya bersyukur juga dengan firman Tuhan gitu. Sebelum saya medical check up itu saya diberkati dari firman Tuhan yang perwira Roma yang dia punya prajurit yang sedang sakit keras gitu ya. Dan dia kan nggak bisa langsung menurut aturan dia nggak bisa langsung datang sama Yesus, tapi dia bisa menyatakannya lewat tua-tua Yahudi itu gitu. Jadi tua-tua Yahudi itu kan bilang sama Tuhan Yesus, wajiblah kamu tolong dia karena dia sangat baik sama kita. Dia ikut menolong kita di dalam pembangunan ibadah gitu ya. Jadi di situ saya melihat seperti ini. Dia yang bukan orang Yahudi, dia yang tidak punya janji dengan Allah, dia membina hubungan gitu dengan Tuhan Yesus lewat tua-tua Yahudi ini. Jadi lewat situasi yang saya alami itu, saya harus lebih lagi gitu ya. Memang saya sudah punya hubungan dengan Tuhan Yesus, tapi saya lewat firman Tuhan itu dibentuk kembali. Bagaimana harus ya lebih lagi lah dengan Tuhan gitu. Jadi ketika saya medical check up kemarin itu, sebenarnya yang jadwal yang mau pergi itu saya bukan untuk cek gitu ya, tapi saya kemarin itu kan mau nemani Ibu Reguna sebenarnya mau medical check up, tapi kami sudah punya ambil tiket jauh-jauh hari gitu. Tapi ketika kami sama-sama ya cek gitu, saya divonis kanker. Ibu RG kemarin itu dia juga sebenarnya ada yang serius tapi bisa lebih ditangani gitu. Saya juga nggak tahu kenapa ya waktu saya dikatakan kanker oleh dokter saya nggak langsung down gitu, malah ibu yang menangis gitu. Kenapa harus kalian yang kena, kan bagusan saya gitu ya. Artinya saya melihat di sana bagaimana Tuhan memeliharakan hati saya gitu. Ketika saya masuk di dalam situasi yang sudah yakin sekali ini akan dijalani kanker ini gitu, saya melihat Tuhan itu menjaga gitu. Nah, ketika melewati pengobatannya juga, kami nggak punya duit gitu. Jadi kayaknya nggak sesuai ini gitu. Yang dikasih masalahnya, tapi kok nggak ada dilengkapi gitu ya. Bersyukur juga ya di dalam hal itu pun Tuhan mencukupkan semuanya gitu ya, lewat banyak saudara-saudara juga yang memberi ya. Saya bersyukur ya, saya nggak menyangka kalau Tuhan itu memang bisa menggerakkan semuanya gitu dalam situasi saya yang mungkin ketika itu ya bisa dikatakan ya hopeless gitulah ya. Bukan hopeless, saya kayaknya nggak bisa melakukan kalau nggak ada duit. Nah, itulah intinya, karena harus berobat kan gitu ya. Tapi di sana pun saya mengingat juga ya bagaimana Tuhan berbicara juga ketika hal itu saya lewati. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung gitu. Dari manakah datangnya pertolonganku? Nah, ketika itu ini genap Tuhan gitu. Sementara kalau bisa dikatakan tabiat saya yang lama itu mengandalkan manusia itu sangat besar. Tapi ketika itu firman Tuhan itu katakan seperti itu ya, harus berharap kepada Tuhan gitu. Jadi bagaimana seperti firman Tuhan itu katakan, kalau bukan dari Tuhan pertolongan gak akan ada dari mana-mana gitu. Jadi lewat itu tadi lah ya, saya mengingat Tuhan itu sangat baik gitu, memberikan dana yang cukup juga untuk
mulai dari proses cek sampai selesainya, saya melihat tangan Tuhan itu sungguh menolong gitu. Jadi waktu melewati itu pun, ya saya terus terang ya, bukan karena kuat atau bagaimana juga. Di sana pun saya melihat juga bagaimana Tuhan itu menolong gitu ya. Bagaimana kemarin itu menjalani kemo itu per 3 minggu sekali. Saya harus pergi dari sini jam 3 pagi. Dan pernah juga waktu kemo itu kan saya pulang balik gitu ya. Pergi jam 3 pagi dari sini, pulangnya nanti malam jam 2 malam baru nyampe di sini gitu. Tapi saya melihat kok saya bisa sehat gitu. Kok saya bisa ya baik gitu situasinya gitu. Jadi di dalam hal itu pun semua saya melihat bagaimana Allah itu terus berbicara gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi, ketika mengalami hal itu, sakit penyakit itu, saya sungguh melihat memang bagaimana Allah yang menolong untuk itu. Ya, waktu menjalani kemo pertama itu saya mengingat ya, padahal Kak Teti itu lagi di Jakarta kemarin itu kami sama-sama berobat, dia yang operasi di sana. Dia masih sempat juga menguatkan saya gitu. Saya menjalani kemo, dia bilang dari Yesaya 43 itu, sekalipun aku berjalan melewati bara api tapi aku tidak terbakar, melewati laut sungai yang terjal tapi aku tidak hanyut gitu ya. Jadi memang benar ya Tuhan gitu, saya terhibur gitu ya. Ketika saya melewati ini pun ya, kata orang kan kemo itu begini, kemo itu begini gitu. Perkataan orang itu sebenarnya membuat nggak ada kekuatan. Tapi kalau ada kita melihat bagaimana Tuhan itu berbicara, ya memang itulah sumber kekuatan. Jadi saya melihat sungguh nyata gitu ya. Jadi melewati kemo pertama itu saya kemarin itu, karena kami ambil tiketnya memang pulangnya belum ini, ternyata hari ketiga saya udah ngerasakan akibatnya gitu ya. Dan ketika itu juga selera makan apa segala nggak ada gitu. Tapi di sana pun saya melihat bagaimana Allah itu menolong, memberikan hikmat gitu ya. Kalau ini nggak bisa makan ya inilah, ini nggak bisa inilah gitu. Jadi sebenarnya saya berpikir ya, akunya manusia yang bodoh, yang terbatas pemikirannya, terkadang membuat sesuatu itu nggak gampang gitu. Pemikiranku yang sempit ini kadang membuat ketika nggak bisa makan itu ya, itu membuat kayaknya ya udahlah gitu. Tapi saya melihat bagaimana Allah yang mengasihi saya itu, ketika saya nggak bisa makan, saya mengingat apa kata dokter, saya punya semangat lagi. Bagaimana Tuhan itu memang ya harus berjuang gitu. Jadi ketika itu ya apapun nggak dirasa-rasa lagi, ya udahlah asal masuk gitu. Jadi saya melihat itu juga Tuhan menolong juga untuk proses ini juga gitu ya. Bagaimana juga ketika proses operasi, waktu sinar juga saya harus stay di Penang selama lebih 40 hari itu ya. Satu yang saya ini kan kali kan saya rindu juga dengan situasi di sini gitu. Tapi saya nggak bisa pulang karena saya harus menjalani sinar itu setiap hari gitu. Jadi dalam hal bisa dibilang sepi ya, dengan tidak dengan keluarga gitu. Tapi di sana kami itu sebenarnya ada yang ini juga ya, ada keluarga Pak Alim di sana juga yang sering menolong, sering bawa jalan gitu. Jadi sebenarnya sekalipun dibuat seperti itu, kayaknya kesannya kalau bukan dengan keluarga itu kurang puas gitu. Tapi di dalam situasi yang seperti itu pun saya melihat Tuhan itu bagaimana menolong gitu ya. Gimana juga Tuhan berbicara ya kepada Nomi itu dan Ruth, bahwa dari keluarga mereka akan termulia, akan ada yang membawa kabar baik itu gitu kan, itu dicatat ya. Nah di sana dulu saya mengingat seperti ini. Jadi dari saya yang bukan orang pilihan ini, dari saya yang bukan punya janji dengan Allah itu, Tuhan
memilih saya, Tuhan membuat saya ini berharga. Nah, lewat apa yang saya akan alami ini, nama Tuhan itu juga akan termulia gitu. Sebenarnya melewati itu semua nggak gampang bagi saya. Tapi ketika saya melihat ada Tuhan ya, ada firman Tuhan yang senantiasa berbicara, hanya itulah yang menjadi kekuatan gitu. Nah, sesudah selesai itu semuanya, saya melihat juga ya, memang genaplah lewat ini Tuhan itu akan termulia gitu. Ya, bukan artinya karena saya berobat, saya sembuh, karena saya, bukan itu ya. Ketika ada yang sama seperti saya diperhadapkan, saya bisa bercerita gitu dengan mereka tentang Tuhan gitu. Jadi setelah itu semuanya selesai, saya memang melihat Tuhan itu sungguh baik gitu. Makanya kemarin dulu saya bilang sama anak-anak juga, saya harusnya sudah mati, tapi Tuhan nggak memberi kesempatan itu, tapi memberi kesempatan kedua untuk mau melihat bagaimana perbuatan Allah yang besar itu ada di dalam hidup saya gitu. Jadi untuk ini janganlah kendor gitu ya, semangat untuk Tuhan tadi gitu. Jadi ketika mengingat Yunus kemarin itu, yang dia dekat dengan maut, yang membuat dia harusnya juga dia nggak tahu bagaimana, tapi dia mengingat tetap bahwa Tuhan adalah keselamatanku gitu. Jadi sekalipun itu dulu terjadi sama Yunus, saya rasa untuk saya pribadi juga itu terjadi gitu. Dan bukan hanya itu saja ya, untuk sesudah melewati hari-hari selama hidup dengan Tuhan, bisanya melihat bagaimana pertolongan-pertolongan yang Tuhan berikan gitu ya. Situasi yang sulit sekarang ini pun mungkin kadang membuat kita nggak bersukacita, tapi oleh karena kita mengingat bahwa Tuhan itu adalah sumber kekuatanku, apalagi ya ketika yang belajar mengucap syukur yang pertama itu, yang ku kehendaki ialah ya supaya kamu bersukacita, kata Tuhan. Jadi kalau itu yang Tuhan kehendaki, situasi yang seperti ini, bagaimana aku bersyukur ya, datang sama Tuhan gitu. Jadi itu yang menjadi ini saya ya. Benarlah memang bahwa pertolongan itu, keselamatan itu memang benar-benar datang daripada Tuhan gitu. Jadi ketika ini ada di dalam hati, ada iman akan hal itu, sepertinya ya, bukan sepertinya lah ya, pasti ada kekuatan gitu. Jadi ya saya sangat bersyukur kali ya, apalagi situasi zaman sekarang ini, saya memiliki Tuhan Yesus gitu. Ketika melihat dunia yang makin hari makin gak tahu arah tujuannya, ya pasti banyak orang yang hopeless lah, yang bagaimana gitu. Apalagi situasi yang ke depan dipikirkan kan akan semakin sulit. Jadi makin genapnya firman Tuhan itu, semakin hari akan semakin jahatnya bumi ini gitu. Jadi kalau bukan kepada Tuhan tadi, ya dari mana pertolongan? Nggak akan ada gitu. Jadi saya bersyukur diingatkan kembali ya, seperti kisah Yunus yang kemarin itu ya. Terima kasih Kak. Saya mau berbagi sedikit ya. Kalau bulan lalu tema kita bersyukur ya, sepertinya saya praktek langsung gitu ya. Sebelum tema bersyukur 2 bulan ini kayaknya kami diperhadapkan dengan sakit aja gitu ya, walaupun nggak sakit yang seperti gimana ya, tapi itu terus gitu loh. Belum lagi sembuh yang satu datang lagi, belum sembuh yang satu datang lagi gitu. Kalau kemarin Bapak Abel yang sakit, saya harus ekstra gitu ya. Saya harus kerja, pulang kerja saya harus mengerjakan pekerjaan yang biasa dia kerjakan gitu. Dari pagi start jam 4 sampai malam gitu ya, sampai rumah saya kerja sampai setengah hari. Saya harus mengerjakan pekerjaan dia, sampai di rumah lagi saya harus mengurus rumah, menyiapkan anak-anak untuk makan, untuk menyiapkan makanannya lagi gitu. Jadi kemarin itu lebih 1 minggu ya dia sakit gitu ya. 1 ucapan syukur saya kemarin sama Tuhan, Tuhan saya bersyukur saya sehat gitu ya. Saya bersyukur saya sehat. Kalau saya sakit juga kayak mana kami ini gitu.
setelah sehat semuanya saya gantian yang sakit gitu. Sebenarnya saya sangat takut sakit. Kenapa? Karena biasanya saya mengurus semuanya gitu. Pikiran saya langsung, kayak mana anak-anak, makanan mereka, pagi-pagi mereka harus sekolah, biasanya mereka bontot gitu. Jadi kalau saya sakit, siapa yang akan menyiapkan semuanya gitu. Kalau bapak-bapak kan nggak mengerti masak, paling mengerti cuma beli gitu kan. Kayak mana Tuhan gitu. Tapi Tuhan izinkan saya juga sakit gitu. Bahkan Tuhan izinkan saya nggak bisa tidur gitu, malam-malam dari mulai tidur sampai pagi sepejam pun nggak bisa tidur. Sudah berdoa, Tuhan tolong saya untuk bisa tidur gitu, supaya cepat pulih gitu kan. Nggak juga gitu. Tapi saya mengingat firman Tuhan ya, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah gitu, tetaplah berdoa. Aku berdoa juga, Tuhan bolehkah aku minta supaya aku bisa tidur gitu. Tapi Tuhan nggak jawab, iya gitu. Tuhan izinkan saya nggak tidur. Dalam hati saya, apakah kamu marah gitu sama Tuhan? Tuhan kan bilang berdoa, kamu sudah berdoa, marah nggak kamu gitu kan? Saya merenung sendiri nih, Tuhan kan Tuhan bilang berdoa, saya berdoa, tapi Tuhan nggak jawab. Tapi saya menyelidiki hati saya, marah nggak aku sama Tuhan gitu? Tuhan, aku nggak marah gitu. Aku mengingat kebaikan Tuhan yang lain yang lebih besar dari itu. Tuhan ingatkan aku tentang keselamatan itu gitu. Hal yang paling besar pun Tuhan sudah beri. Keselamatanmu, nyawa Tuhan pun Tuhan sudah kasih loh. Masa hari ini kamu minta yang kecil, Tuhan nggak kasih, kamu protes gitu. Itu yang Tuhan ingatkan. Jadi aku mengingat sungguh besar yang Tuhan beri bagiku gitu. Nyawa Tuhan beri. Keselamatanmu itu yang paling besar. Bukankah itu ucapan syukur yang paling besar gitu. Jadi saya bisa mengucap syukur sekalipun sampai pagi saya nggak bisa tidur. Pagi-pagi bangun kepala pasti pusing gitu ya. Tapi karena saya mengingat keselamatan yang Tuhan sudah beri itu, saya bisa mengucap syukur. Saya terus berdoa. Ya sampai Tuhan jawab, ya nggak apa-apa, teruslah berdoa gitu. Setelah saya anak-anak lagi gantian gitu. Saya belum pulih anak-anak. Ya semalam pulang dari kebersihan dan latihan, Bapak Abel bilang, kakak menggigil kedinginan mah katanya gitu kan. Aduh, saya panik gitu. Sampai saya di rumah, saya pegang badannya udah panas. Gak minum tadi kakak, enggak mah. Baru saya siapkan makanannya, makan, saya suapi dia, saya kasih minum obat. Saya juga belum ngapa-ngapain, belum mandi, belum apa ya. Saya suruh dia istirahat, saya kasih minum terus gitu ya. Dan keringatan gitu, keringatan dia, ya saya bersyukur kepada Tuhan ya. Terima kasih Tuhan gitu, keringatan gitu. Tengah malam tadi 1:30, saya bangun, saya pegang panas sekali gitu. Memang tem lagi rusak, jadi nggak tahu saya temnya berapa, tapi saya pegang sangat panas gitu kan. Aduh, gimana ini? Saya langsung ambil air minum ya anakku minum. Saya bangunin bapaknya. Gimana ke rumah sakit aja kita tengah malam ini, aku bilang kan. Itu mulai pagi katanya gitu kan, kasih minum obat aja dulu biar nggak setek. Kami kasih minum obat lah, baru dikasih minum terus dikompresi lah. Ya udah kami istirahat, besok kamu kan bertugas kata bapaknya kan. Tapi saya mau istirahat pun nggak bisa ini. Saya tetap juga nggak bisa tidur gitu. Ketika saya dengar dia muntah, saya bangun lagi gitu kan. Nggak bisa tidur gitu. Tapi saya bilang, nakku kita ke rumah sakit ya. Apakah disuntik mah katanya gitu kan. Iya nakku. Yang semalam aja bekas suntikannya masih sakit. Dia tunjukkan kan. Hati saya benar-benar udah mau nangis. Cuman saya nggak mau nangis di depan aja gitu. Masih buka loh mah, dia tunjukkan gitu kan. Iya nanti kan dokter cek dulu nakku, kalau perlu diambil darah, baru diambil darah. Bagaimana dokter tahu kalau harus diapain gitu, penyakitnya apa? Makanya harus dicek dulu, nanti tangan di sebelah sini lagi yang diambil gitu kan. Kakak takut mah gitu kan. Saya pun semakin ini gitu ya. Tapi saya tetap, kita berdoa sama Tuhan ya nakku, supaya Tuhan yang beri kekuatan. Kami berdoalah, Tuhan tolong ke Abel supaya dia berani gitu kan. Baru udah kasih minum lagi, kasih makan lagi dulu kata bapaknya lagi kan. Saya kasih makan kan.
baru saya ke kamar, dia bilang, "Mah, kakak udah berdoa. Apa kakak bilang sama Tuhan?" "Tuhan berikan kakak kekuatan, keberanian ya," katanya gitu kan. "Oh iya, iya pasti nanti Tuhan kasih kakak keberanian." "Iya mah, iya." Jadi tadi pas diambil darahnya, dia mau nengok kan, "Udah gak usah tengok nak, lihat saja mama," aku bilang gitu kan. Waktu diambil darahnya dia bilang, "Harus kuat, harus kuat, harus kuat." Saya melihat lucu tapi saya juga sedih gitu kan. Saya bersyukur sama Tuhan kan. Tuhan terima kasih kalau Tuhan berikan dia keberanian gitu. Ya mungkin ini kecil ya, tapi bagi anak kecil kan ini hal yang besar ya. Dia sangat takut, sebelum pergi ke rumah sakit pun dia udah nangis gitu kan. Kakak takut gitu, mungkin karena dia masih mengingat waktu dia DBD kan tiap hari diambil darahnya. Jadi nanti kakak tiap hari diambil darahnya, tergantung sakitnya nakku, mudah-mudahan enggak, aku bilang gitu. Jadi ya itu kekuatanku juga tadi sebenarnya. Gimana ya bisa nggak nanti gitu ya. Tapi ya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan gitu. Saya bersyukur ya. Saya malah berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, biarlah Abel juga bisa melihat ya, ketika dia berdoa sama Tuhan, Tuhan jawab. Biarlah dia semakin dalam pengenalannya, biar dia semakin melihat Tuhan itu baik loh, Tuhan itu besar loh, Tuhan itu sanggup melakukan apa yang dia doakan kepada Tuhan gitu. Bahkan memberi lebih, memberikan dia keberanian. Bahkan dia ceria tadi ketika aku tinggalkan, katanya, "Mama mau pergi mah." "Iya sebentar lagi anakku," gitu. "Jam berapa mama pergi?" Jadi itu membuat saya bertambah lagi ucapan syukur saya. Terima kasih Tuhan. Jadi firman Tuhan itu ada ya gitu. Bersyukurlah gitu dalam segala hal, bukan ketika hal itu enak gitu, tapi ketika sesuatu yang gak enak pun Tuhan izinkan, aku masih bisa bersyukur kepada Tuhan gitu. Jadi tadi dia pun cerianya saya tinggalkan, "Gak apa-apa ma, mama kan harus MC gitu kan." Jadi saya pun bersyukur ya kalau Tuhan berikan juga dia sukacita sekalipun dia masih sakit gitu ya. Jadi dia juga memberikan ucapan yang menguatkan hati saya juga gitu. Jadi di tengah sakit penyakit pun ya saya bersyukur kalau masih adanya kekuatan yang Tuhan beri, masih ada sukacita juga yang Tuhan beri, masih ada ucapan syukur juga yang Tuhan beri. Ya terima kasih buat firman Tuhan yang dalam bulan-bulan ini praktek langsung dan sungguh sangat menguatkan ya. Itu saja mungkin yang bisa saya bagikan. Kami persilakan kepada yang membaca pengumuman dan doa syafaat. Baik, Bapak Ibu, mari kita buka buku kita, pengumuman dan doa. Ada beberapa kegiatan yang akan dikerjakan di dalam satu minggu ini. Hari ini kita bersyukur ada ibadah pengembalaan anak dan dewasa. Kemudian jam 1 nanti dilanjut ada gotong royong. Lalu jam 20 ada meeting pemuda remaja. Hari Selasa jam 15 ada rumah belajar. Hari Rabu ada persekutuan doa dan pemuritan. Ini kita ganti ya, sudah menjadi hari Rabu. Kemudian hari Kamis ada PA pribadi. Dan jam 8 ada meeting pelayan pos. Hari Jumat ada rumah belajar dan ada persekutuan Jumat Gembira. Kemudian kita nanti berdoa, bersyukur kepada setiap kita yang boleh Tuhan antarkan hari ini, boleh beribadah dan digembalakan di tempat ini. Dan kita nanti berdoa buat persekutuan pemuritan supaya kita banyak belajar akan layanan dan perlengkapi. Jadi kita sudah hari Rabu ya. Kemudian kita juga berdoa nanti buat persiapan Natal pada tanggal 18 Desember 2022 ada Natal gabungan Ose Skala, Tanjung Langkat dan Bahorok di tempat ini. Kemudian dengan tanggal yang sama ada Natal Sekolah Minggu gabungan itu jam 2 di Kuala. Lalu pada tanggal 25 Desember
ada Natal gabungan kami dari pihak Kuala di Campur Pijerpodi. Kemudian yang keempat ada Sil Natal Jumat Gembira hari Senin sampai Rabu 26 sampai 28 Desember 2022 di pos ini. Dan kita juga nanti berdoa juga buat rencana kita membutuhkan dana untuk perluasan perubahan bangunan ini. Ya, kita juga berdoa nanti buat tukang yang boleh kita dapatkan dan dana yang kita butuhkan. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Tuhan boleh mengantarkan kami ke tempat ini untuk dimuliakan. Dan kami bersyukur di setiap kehidupan kami. Tuhan menolong kami. Tuhan mengizinkan kami ada pencobaan, ada pergumulan hidup. Itu menandakan bahwa kami tidak kuat. Tapi kami berharap kepada Tuhan. Karena Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Oleh karena begitu besarnya kasih Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang Allah. Terima kasih buat anugerah yang Tuhan izinkan bagi kami. Anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Itu cukup kami berharap kepada Tuhan. Supaya di dalam hidup ini kami boleh semakin hari semakin dikuatkan. Kami boleh mengucap syukur di dalam setiap keadaan pergumulan hidup kami. Inilah sukacita yang luar biasa yang boleh kami dapatkan ketika Engkau memberikan anugerah keselamatan itu ya Tuhan. Kami bersyukur juga di dalam setiap apa yang boleh kami kerjakan Tuhan. Dan kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang kami kerjakan di dalam satu minggu ke depan. Kami mohon kiranya Tuhan juga yang menolong setiap anak-anak Tuhan yang boleh melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami bersyukur buat semua pertolongan Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk persiapan-persiapan Natal yang akan kami kerjakan di bulan Desember nanti. Pada tanggal 18 kami akan gabung Natal di tempat ini. Sesekala Paholok dan Belanda. Kami berdoa supaya Tuhan yang menolong, supaya kami juga boleh mengingat betapa besar kasih Engkau yang menolong pada tanggal 18 Desember ini. Kami akan bersama-sama di tempat ini lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan juga ada Natal sekolah minggu pada tanggal yang sama. Tuhan juga yang menolong. Untuk Natal gabungan pada tanggal 25 Desember di Campur Pijerpodi, Tuhan juga yang menolong. Kami berdoa buat semua anak-anak Tuhan yang mengambil bagian untuk cuaca, untuk apapun yang kami butuhkan. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian, supaya di dalam semuanya nama Tuhan dimuliakan. Dan itulah tanda ucapan syukur kami kepada-Mu. Bahkan juga kami berdoa buat Sil Natal Jumat Gembira yang akan dikerjakan pada tanggal 26 sampai 28 di tempat ini. Kami berdoa buat kesiapan anak-anak Tuhan. Kami berdoa buat Tuhan yang boleh hantarkan anak-anak sekolah ini boleh hadir. Kami mempersiapkannya supaya mereka juga Tuhan hantarkan ke tempat ini. Mereka juga boleh Tuhan jamah. Mereka boleh mengenal, boleh menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami berdoa buat dana yang dibutuhkan, supaya semua kami boleh saling bantu satu dengan yang lain, supaya kami melakukannya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakai kami Tuhan menjadi saluran berkat bagi anak-anak tempat ini, terkhusus yang ada di sekitar tempat ini, supaya melalui nama Tuhan dimuliakan. Begitu juga untuk penambahan luas bangunan
kami juga membutuhkan damai. Kalau sampai hari ini tukang yang tepat belum kami temukan Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan yang boleh mengantarkan kepada kami. Kami boleh mendapatkan tukang yang tepat, kami boleh mendapatkan dana yang cukup untuk membuat ini semua, supaya ini pun menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua anugerah kasih setia Tuhan. Apa yang boleh kami alami di dalam setiap hidup kami percaya Tuhan mengizinkan itu. Itulah tanda ucapan syukur kami. Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, sehingga di dalam setiap masalah yang kami hadapi, kami layak mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa yang Tuhan izinkan bagi kami, Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Terpuji Engkau ya Allah. Di dalam Kristus Yesus Allah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita. Ini tema yang baru hari ini ya. Dan ini juga boleh memberkati kita. Kita mau menaikkan pujian kita dari nomor 457. Jemaat kami sedang untuk bangkit berdiri. 457. Setelah ini kami serahkan kepada hamba Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena anugerah Tuhan cukup bagi kami.
membuat hidup kami ini menjadi berarti, terutama berarti untuk melayani Tuhan. Kesempatan kami di dunia ini, kami boleh memuliakan Allah dan menjadi berkat. Inilah doa kami. Mohon Tuhan ajari, bimbing kami, gembalakan kami hari ini. Di saat kami mendengarkan firman Tuhan, mohon Roh Kudus bekerja, membuka hati dan pikiran kami, menyikapkan hal-hal yang besar kepada kami. Kami percaya dan menyerahkan hidup kami hanya kepada-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya. Mari kita membuka bagian firman Tuhan yang kita renungkan bersama hari ini dari 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua. Ada 2 bagian yang akan kita renungkan bersama. Kita baca dahulu ayat ini, nanti kita buka dari 2 Petrus 1. Oke, sudah menemukannya? Kita baca bersama-sama 2 ayat ini, 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 2. Kita baca ya, sebab itu 1, 2, 3. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Satu bagian lagi kita lihat dari 2 Petrus. Kita kasih tanda ini, nanti kita kembali dari 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan membaca ini tapi secara bergantian ya. Saya akan membacakan ayat yang ketiga dan saudara sekalian akan membacakan ayat yang keempat dan seterusnya. Nanti selesai kita di ayat yang ke-11. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sampai di sini saja pembacaan firman Tuhan.
Ya, saya harap kita masih tetap semangat. Ini tema kita kemampuan, ya. Ada kemampuan, ability, kemarin kita kenal dalam bahasa Inggris secara khusus. Ada kekuatan yang di dalam hati, itu kita katakan kemarin kuasa yang dari Allah. Nah, kemampuan ini juga sebenarnya dari Allah, tetapi ini prosesnya agak berbeda. Kemampuan ini bisa dari sejak lahir, bisa juga dalam pengalaman. Ada latihan-latihan kehidupan, entah melalui pendidikan formal atau non formal. Itu kita akan terus belajar, akhirnya memiliki satu kemampuan. Entah itu berupa skill, ya, keahlian, ya, atau mungkin ada satu keberanian untuk mengerjakan satu pekerjaan. Nah, itu yang menyangkut dengan ability, ya, kemampuan, dan ini dipergunakan untuk pelayanan. Kita sebagai warga jemaat tentu kita memakai untuk pelayanan. Nah, kemampuan ini atau ability ini itu dimiliki oleh orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Itu dimiliki oleh orang-orang yang sudah mengalami kasih karunia Allah ataupun anugerah Allah. Kalau spiritual gift, ya, karunia Allah, itu diberikan Tuhan juga pada saat dia percaya. Tapi ini sudah ada sebelum pun mereka percaya, ini ada. Dan begitu mereka percaya, mereka akhirnya dipersiapkan untuk pelayanan. Apakah itu didapatnya sebelum atau sesudah percaya? Tapi sesudah dia percaya, sesudah dia mengenal Tuhan, setelah dia beriman, setelah dia mengalami anugerah kasih karunia Allah, sehingga apa yang dimilikinya itu dikembangkan, dipersiapkan, dibentuk supaya berguna bagi Allah. Ya, kalau kita katakan bakat, bisa juga ini bakat, tapi juga ini melalui pendidikan juga bisa. Jadi ada berupa pengetahuan, ya, kognitifnya mungkin memiliki satu tingkat kemampuan yang tinggi. Kalau menurut studi ada 5 macam tingkat kemampuan manusia bisa dikembangkan. Jadi saya nggak sampaikan di sini karena bukan khusus untuk itu. Bisa juga ini berupa keahlian, skillnya, ya. Mungkin keterampilan khusus yang dimiliki. Ini juga dikatakan ada satu kemampuan. Atau juga merupakan sebuah sikap hidup. Lebih daripada karakter. Ya, karakter itu sifat di dalam, tapi sikap hidup itulah yang ditunjukkannya keluar. Begitu. Jadi ada sikapnya. Jadi kalau bahasa pendidikannya mungkin ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, ini adalah suatu kemampuan yang bisa dipergunakan untuk pelayanan. Ya, kalau kita mungkin bakat atau ya ada satu keberanian, ada satu semangat, tapi juga merupakan ada kapasitas dia di situ. Memang dia punya skill, ya, dia memang bisa lah pemusik misalnya. Memang dia menggemar, ya, dari kecil juga dia suka. Tapi setelah dia khusus atau sekolah musik, dia menjadi lebih lihai lagi. Bagus sekali. Atau juga mungkin dalam hal berbicara, ya. Berbicara juga mungkin dari kecil dia suka bicara, begitu. Wah, ini cocoknya ini jadi pendeta ini, suka bicara ini. Oh, masuk dia sekolah, katakanlah sekolah yang mendukung kepada itu, mungkin ke sekolah geologi atau public speaking, ya, berbicara kepada orang banyak, bagaimana dia menarik perhatian ketika berbicara. Nah, ini dikembangkan, dia bakat yang ada dikembangkan. Nah, begitu dia percaya Tuhan, itu semuanya dipakai untuk pelayanan. Nah, ini yang diharapkan dalam bagian ini kita punya, ya. Saudara, Allah dalam perjanjian lama, Allah itu mencari hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang melayani itu adalah yang punya kriteria ini. Jadi kalau dia nggak mampu, Tuhan nggak akan panggil orang itu. Mengapa? Karena Tuhan akan memberdayakan potensi yang ada itu. Mungkin waktu itu berupa potensi terpendam, tapi begitu Tuhan panggil itu diberdayakan, ya. Jadi
Itu cara Allah memilih nabi-nabi. Memang kelihatannya nabi ini tidak berpendidikan tinggi, tetapi dalam kehidupannya, latihannya itu luar biasa. Daud sebenarnya bukan berpendidikan tinggi, tapi pengalamannya waktu dia menjaga kawanan ternak dombanya itu luar biasa, begitu. Jadi Allah memilih orang-orang yang punya kemampuan ini. Makanya kalau kita sudah percaya, kita akan belajar melihat kemampuan kita apa. Kita akan bertumbuh di situ. Nah, Tuhan Yesus memilih ke-12 murid dalam Perjanjian Baru ya. Yesus memilih ke-12 murid itu orang-orang yang punya potensi. Itu potensinya apa? Dan Yesus kembangkan, berdayakan ketika mereka belajar 3 tahun lebih. Ya, Petrus khususnya salah satu yang kita baca tadi suratnya itu, ya itu sangat luar biasa, pendidikannya nggak ada. Waktu Andreas belajar kepada Yohanes Pembaptis, dia nggak mau belajar nangkap ikan saja. Tapi pengalamannya waktu dia menjala ikan itu menjadi modal bagi Tuhan Yesus untuk memilih dia menjadi gembala jemaat. Kamu akan dijadikan penjala manusia. Itu kan dari latar belakang dia sebagai seorang nelayan. Potensi itulah yang Tuhan Yesus lihat pada Petrus. Kalau enggak sebenarnya kan Petrus ini agak berat ini. Makanya diganti namanya Petrus ya dari Simon karena memang agak berat, keras, tapi Tuhan melihat ada kemampuan dari Yesus. Setelah belajar dengan Yesus, buat Petrus jadi gembala, bahkan dia disebut sebagai soko guru itu ya, yang mungkin itu sinode begitu kan ya. Di dalam latihannya juga dia selalu jadi ketua murid-muridnya, ketua kelas dia. Gitu ya. Nah, sama juga dengan Paulus. Paulus juga punya potensi itu sebagai orang Rom dan sebagai orang Yahudi. Dia punya latar belakang bahasa, latar belakang budaya bagus sekali, cara bicara juga bagus. Tuhan tangkap dia dan Tuhan berdayakan dia. Ya Paulus pun begitu juga. Begitu dia melihat Timotius, anak rohaninya itu, ya dari sejak neneknya Eunike, Lois itu Paulus lihat, aku lihat ada itu padamu. Karena itu apa yang sudah Tuhan berikan itu kamu kembangkan. Makanya Paulus bawa Timotius dan Paulus ajari Timotius, dia gembalakan sampai dipercayakan menjadi gembala jemaat. Wah, ini luar biasa. Kalau kita pahami bagian firman Tuhan, kita senang sekali. Kita juga benar punya potensi itu. Tapi kita tidak melihatnya. Mengapa? Karena sejak manusia berdosa, manusia kehilangan kemuliaan. Manusia kehilangan kemuliaan. Salah satunya kehilangan kemampuan ini. Makanya sebelum orang datang kepada Yesus, sebelum orang percaya, sebelum orang mengalami anugerah, kasih karunia Allah, dia tidak melihat demikian besar kemampuan yang kita miliki. Setelah diterangi oleh lampu, baru kita tahu, oh rupanya di rumah kita banyak harta karun. Ya kadang-kadang yang kotor juga kelihatan karena diterangi lampu ya. Tapi begitu diterangi rumah kita itu sangat luar biasa. Kayaknya tempat yang paling nyaman di rumah kita, meskipun mall bersih, besar, tapi di rumah kita paling aman. Ya. Berapa lama Anda tahan di mall? Berapa lama kita tahan di hotel? Saya kira di rumah kita lebih lama kita tahan. Apalagi di rumah sakit, nggak ada yang mau tahan lama-lama di sana. Ya. Pemerintah bilang udah 4 hari pulang, katanya ya. BPJS ini maksud saya. Karena apa? Di rumah kita sebenarnya ada potensi besar. Kita perlu datang kepada Tuhan, dikembangkan nanti potensi itu dan diberdayakan. Nah, dalam surat Paulus ya kepada Timotius yang kita baca dalam 2 Timotius itu, karena kasih karunia Allah itu yang membuat, mendorong, meyakinkan, menguatkan Paulus dan juga Timotius, sehingga Timotius diberikan satu kepercayaan besar oleh Tuhan melalui Paulus bahwa dia akan mempercayakan pelayanan. Ya. Mari kita melihat kembali ke dalam Timotius tadi. Saya langsung ke ayat yang kedua, karena kasih karunia Allah yang dimiliki itu menguatkan, makanya pesannya apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Saudara-saudara, Timotius sendiri sudah belajar dari Paulus. Apa sudah ia dengar? Tentu iman, firman tentang Tuhan Yesus, keselamatan, rencana agung Allah, karunia-karunia itu semua sudah didengar oleh Paulus.
Dan itu juga yang disampaikannya kepada Timotius. Sekarang Timotius sudah dengar semuanya. Sekarang Timotius mau berdayakan lagi jemaat yang ada, karena dia sudah sebagai gembala pada waktu itu. Paulus minta kepada Timotius supaya apa yang telah kau dengar itu percayakan juga kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Ini regenerasi ya, notifikasi dalam bahasa yang lain. Bagaimana Paulus berharap kepada Timotius itu meregenerasikan apa yang dia miliki itu. Paulus melihat bahwa Timotius punya kemampuan itu. Kalau kita lihat pasal dalam satu Timotius, pada waktu itu Timotius sedikit agak lemah karena orang anggap dia masih muda. Tapi di dalam 2 Timotius tidak demikian lagi. Kamu sudah memiliki semuanya, kamu sudah dengar semuanya, sekarang kamu percayakan itu. Saudara, kata percayakan itu ada sebuah delegasi, pemberdayaan. Jadi gereja sebenarnya tidak bertumbuh pada satu orang, tapi terus diregenerasikan, terus dikembangkan. Makanya pemuridan harus diadakan. Nah, Timotius dianggap punya kemampuan itu, dan dia disuruh untuk mempercayakan, dia melakukan pemberdayaan itu. Dan percayakanlah kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Kata yang dapat dipercaya itu bisa diartikan yang sudah beriman lah, udah bertanggung jawab. Orang beriman memang bertanggung jawab, orang percaya bisa dipercaya. Kalau percayakan itu, kata Paulus, percayakan itu, di sini nanti baru pelayanan semakin maju. Gereja kalau hanya satu orang yang melayani itu tidak bisa maju. Berapa sih kemampuan seorang hamba Tuhan, seorang jemaat kalau hanya satu orang? Mungkin hanya menangani 10 orang. Di sekolah minggu kita ya, ada jemaat bendera, satu orang mungkin menangani 5 atau 6 orang. Kalau kita sering PA begitu 5 atau 6 orang. Kalau sudah lebih 10 yang dipercaya. Kalau sudah lebih 10 ada 2 orang dibutuhkan tenaga untuk menangani. Berarti 2 yang bekerja. Nah, kalau ada 20 berarti sudah lebih lagi yang dibutuhkan untuk pelayanan. Makanya Tuhan Yesus waktu memilih murid-murid juga demikian. Pertama dia pilih Simon Petrus, ya Andreas, lalu ada Yohanes dan Yakobus, lalu dia pilih lagi Lewi, gitu ya, Matius. Oh nanti sudah begitu banyak, nanti dia pilih 12 orang. Gitu. Nah ini cara Tuhan Yesus mengembangkan pelayanan itu, karena sudah ada 5.000 orang ya dibutuhkan berapa itu ya. Makanya dia pilih lagi nanti jadi 70 orang murid. Nanti sudah semakin banyak lagi, ada 6.000 orang, sekali bertobat ada 3.000 di zaman Kisah Para Rasul. Wah, mereka tambah lagi murid, ya, 120 orang. Ya gereja hari ini kalau bisa yang melayani 1.000 orang, ya, jemaatnya pasti lebih 1.000 ya. Kalau bisa semua jemaat itu jadi pelayan, semua itu melayani Tuhan. Tapi butuh waktu sebenarnya. Ya. Dibutuhkan kemampuan orang supaya bisa melayani. Mungkin dia memiliki karunia Allah pada waktu dia percaya, tapi ini ada talentanya, ada bakatnya, ada pendidikannya di formal atau non formal, itu bisa digunakan, dikembangkan. Nah, maka itu kata Paulus kepada Timotius, percayakan kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan cakap mengajar orang lain. Kalau saya memberikan arti begini, yang bisa dipercayai itu adalah untuk diri sendiri, dia bertanggung jawab. Tapi yang bisa cakap mengajar orang lain, dia juga bisa mengajar orang lain supaya orang lain juga bisa maju, bisa mengajar lagi. Ya, murid yang memuridkan, nah begitu. Nah ini yang dikatakan oleh Paulus. Jadi ada kemampuan ini yang diperlukan dalam gereja supaya gereja bisa maju. Kalau saudara mau melayani harus ada ini. Di samping ada karunia rohani, ya, ada hati yang berkuasa, kita juga perlu kemampuan ini. Ya, kalau nggak bisa musik, ya jangan disuruh dia main musik, nanti jadi berantakan. Nggak bisa bicara, suruh bersaksi, suruh berkhotbah, ya nggak bisa. Ya. Ada kemampuan-kemampuan yang Allah berikan. Nah, untuk penyampaikan firman, ya, ini terutama ini barang yang mahal. Ini bukan barang murahan. Yang telah kau dengar itu semuanya hal yang kekal, itu percayakan kepada orang-orang yang bisa dipercayai. Dan cakap mengajar orang. Kata cakap ini bisa diartikan satu kemampuan khusus,
keahlian, skill. Paulus seorang yang pintar bicara. Timotius mula-mula tidak pintar bicara, tapi karena dia belajar, dia juga akhirnya bisa bicara dan menyampaikan firman Tuhan dan menjadi gembala jemaat. Gereja juga hari ini mesti kriteria ini dilihat. Nah, Petrus di dalam suratnya yang kita baca tadi, ya, dia berkata kepada jemaat yang di perantauan itu, kamu sudah mengalami kasih karunia Allah, anugerah Allah, kamu sudah beriman, sudah kenal Dia, kamu sudah diselamatkan, kamu sudah punya iman, tambahkan kepada imanmu ini, tambahkan. Mengapa tambahkan ini? Supaya kamu bisa melayani. Bahkan kalau saya katakan ada 7 bahkan 9 hal dalam bagian surat ini kalau kita gali secara mendalam, 9 hal yang akan terjadi kalau kita memiliki kemampuan ini. Kalau kita menambahkan pada iman kita ada kebajikan, ada pengetahuan, ya, ada penguasaan diri, ada kesalehan, ada ketekunan, kasih, Philadelphia, ya, filia, kasih agape. Kalau ada 7 ini, skill, ini ada kemampuan ini karakter ini bisa katakan tadi sebagai ability. Kalau kita punya yang 7 ini, ada 9 hal kita bisa lakukan. Itu namanya melayani. Kalau kita baca satu persatu, saudara, ayat yang ketiga, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Ini yang pertama. Kalau kita memiliki kemampuan, hidup kita bisa saleh, saudara. Ya. Orang beriman, ya, orang percaya Tuhan, yakin diselamatkan, jika tidak menambahkan, ya, yang 7 ini atau kemampuan yang nggak bertumbuh, nggak berkembang, saudara, dia nggak bisa hidup saleh. Yang sering bisa hidup salah biasanya. Apa itu hidup saleh? Ya. Hidup saleh itu perkataannya dengan perbuatannya itu sejajar, sama. Orang Yunani mereka pintar berbicara, orang beragama, tetapi kehidupannya seringkali nggak sesuai dengan pengetahuannya, omongannya. Tapi saleh itu dia seimbang, ya. Apa yang dia katakan itu juga yang dia lakukan. Ini kehidupan yang saleh. Jadi waktu Allah karuniakan keselamatan, sekaligus juga kita mau tambahkan dengan 7 kemampuan ini, ya kita bisa hidup saleh, saudara-saudara. Orang GKI ini menjadi ciri utamanya hidupnya saleh. Kasih dalam bahasa kita, tapi di dalam bahasa ini adalah kehidupan yang saleh. Ini yang pertama. Jadi kalau kita punya kemampuan, ya kita sanggup untuk melawan segala ujian cobaan. Kita sanggup melewati berbagai masalah, kendala, omongan orang, enggak masalah, kita bisa lalui. Kita punya kemampuan itu. Kerja sebagai bukti, bukan janji. Ini kalimat orang, ya. Jadi kita betul-betul bisa, ya, menunjukkan kepada dunia kalau kita punya kemampuan ini tadi. Allah sendiri mengaruniakan itu. Ayat yang keempat misalnya, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, saudara-saudara. Orang beriman, anak-anak Tuhan, itu kalau dia menambahkan yang 7 tadi, ya, ada kemampuannya, maka orang itu dikatakan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ada kemampuan kealahan di dalam diri kita. Kita memang manusia lemah, saya tahu. Kita bukan orang pintar, bukan orang berpendidikan tinggi, kita bukan berasal dari garis darah biru, tapi kita, saudara-saudara, itu diberikan Tuhan kodrat ilahi. Waktu Roh Kudus kita terima, ada kemampuan kita, ada kekuatan kita. Kealahan itu ada dalam diri kita. Jadi kalau kita merasa diri kita minder, lemah, pemalu, penakut, saudara, coba lihat kemarin. Mungkin karena kita waktu mengaku percaya beriman, kita nggak menambahkan yang 7 ini, sehingga kita merasa aku nggak layak, aku nggak cocok, aku bukan ada apa-apa. Mau ini kok dibanding-banding. Alkitab katakan kita supaya olehnya kamu dikatakan boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Apa salahnya kalau kita berdoa dan orang lain sembuh? Jangan takut, belum pun dicoba, kan ada Tuhan, ada kealahan di situ. Istri saya bilang begini, waktu saya jatuh naik kereta dan sebelumnya kan saya bilang,
nanti sebelum bulan 12 sudah diperbaiki jalan ini. Kayaknya bernubuat begitu ya, apa namanya itu, mengucapkan perkataan itu ya. Memang harus saya dulu jadi korban dulu ya, begitu ya. Enggak apa-apa begitu, supaya itu diperbaiki. Nah, waktu cerita Natal berubah tempat itu, saya bilang sekali lagi sama ibu, enggak apa-apa, nanti kan jalan itu diperbaiki gitu. Jadi enggak susah jalan kita ke sana. Saya perhatikan tadi lewat makin disorong-sorong, makin bagus ini. Saya nunggu waktu aspalnya kapan deh. Pokoknya sudah diperbaiki lah gitu. Ini yang namanya kodrat ilahi, saudara. Nabi, entah nabiah dia perempuan, dia bisa melihat ke depan. Anak-anak Tuhan bisa melihat. Saudara yakin masuk surga? Saudara, pandangan saudara lebih jauh daripada mereka di dunia ini, saudara. Ini dunia nggak punya, kita punya. Kok yakin kita yakin masuk surga? Kapan? Nanti. Sekarang ini masih DP. Nanti. Ayat yang ke-11 itu baru hak penuh nanti. Ya. Nah, ini salah satu saya katakan kemampuan itu membuat kita yakin gitu. Ada kemampuan kita berani berdoa untuk orang sakit. Kita berani berdoa untuk jalan, untuk pemerintah, untuk apapun kita bisa yakin. Kuasa kegelapan bisa ditaklukkan. Ini. Maka dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji. Ada janji Tuhan di situ. Supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat lain. Yang kedua, yang ketiga, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan ini. Ini saudara. Kalau kita punya kemampuan ini, 7 yang dibicarakan di dalam ayat yang kelima itu, saudara, kita bisa luput. Dunia jahat sekarang, saudara. Sangat jahat. Dunia pendidikan yang harusnya baik pun jahat, saudara. Tadi saya buka buku rekening ini, jahat ini. Karena saya juga punya rekening, kan saya tahu seperti apa ya. Waduh, saya bilang sama ibu, udahlah, nggak usah kalian terima lagi, boleh saja ya. Belum pun dapat uang udah dipotong dulu. Wah, ini kan jujur ini. Dan udah bikin di WA group itu supaya semuanya sadar. Saya bilang, gak ada yang berani di WA group ya, masing-masing di telepon potong tik. Saudara, kita perlu luput dari dunia yang jahat ini, saudara. Pergaulan anak-anak remaja hari ini sangat-sangat berbahaya sekali. Darurat narkoba sudah sering kita dengar. Darurat game sudah sering kita dengar. Dunia kelihatannya indah menarik, tapi hati-hati kita. Di balik itu ada malapetaka yang besar. Makanya bersyukur juga kalau kita menjalani hidup ini kita bisa luput dari situ. Mengapa bisa luput? Mengapa bisa lepas dari hawa nafsu daging, hawa nafsu dunia ini membinasakan. Dan kita diberikan Tuhan kemampuan untuk itu. Maka sebagai anak-anak Tuhan yang beriman, yang sudah mengalami kasih karunia, yang sudah diselamatkan, yang mengenal Allah, kita mesti memiliki kemampuan ini. Nanti kita lihat apa saja itu ya. Tapi ini yang terjadi kalau kita memiliki iman dan kemampuan ini ya. Ayat yang ke-8, saudara. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat, saudara. Ini nampak dari orang yang sudah beriman, sudah menambahkan 7 hal ini tadi, ada kemampuannya, maka dia giat, bersemangat. Saya melihat orang-orang yang melayani nggak ada gairah, hanya karena jadwal saja, bukan karena dorongan hati, keberanian dia untuk membuat sesuatu. Dia giat. Dia tidak pikirkan mungkin kondisi fisiknya, mungkin dia belum sarapan, mungkin dia belum mengerjakan hal-hal yang lain, tapi dia prioritaskan untuk lain. Ini orang yang giat. Yang berikutnya, dan berhasil. Saya senang dengan kata berhasil. Sukses. Pasti semua orang ingin sukses. Dan kalau kita punya kemampuan ini, kita punya iman dan punya kemampuan ini, Alkitab kata, kalau kamu memiliki semua itu dengan berlimpah-limpah, kamu bukan hanya giat tapi berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam kita mengikut dan melayani Tuhan, kita berhasil. Sepertinya ini memang menarik. Tapi kalau kita nggak punya, pasti akan menjadi berat.
Ya bukan hanya itu, ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Nah ini, kalau kita tambahkan ketujuh ini, ya, kemampuan ini, saudara, hati kita semakin teguh, saudara. Kita semakin yakin panggilan Tuhan. Kita nggak akan pernah ragu, sekalipun kita mungkin jatuh, kita menghadapi berbagai masalah, penderitaan, tapi kita justru semakin teguh. Kalau saya perhatikan kisah Yunus, justru itu membuat dia semakin teguh. Sebenarnya dia sudah seperti putus asa, tapi di dalam perut ikan itu dia berdoa dan dia akhirnya dikeluarkan oleh Tuhan dan dia pergi ke Niniwe itu. Saudara, kalau ada kesulitan, ada tantangan, ada penyakit, itu bukan kita membuat lemah, tapi itu menjadi kita semakin teguh. Ya, Arnold Toynbee pernah mengatakan dalam sejarah dunia, dia katakan begini, bahwa kemajuan satu bangsa itu karena ada tantangan. Jadi kalau nggak ada tantangan itu nggak akan maju. Pada waktu itu Mesir itu dilanda banjir besar, ya, dan seluruh tanah Mesir itu ditimbun oleh longsoran dan dari air yang besar itu. 100 tahun kemudian Mesir menjadi lumbung bagi pertanian. Tanahnya begitu subur. Karena itu Arnold Toynbee mengatakan, kalau ada pun tantangan, ada penderitaan, itu bukan membuat kita mundur, tapi semakin kita teguh. Hanya kadang-kadang kita menanti kapan itu sering. Ya. Tapi kalau kita memiliki kemampuan ini, kita akan semakin teguh, saudara. Ya. Kita tidak pernah ragu untuk mengikuti Tuhan, bahkan untuk melayani Tuhan. Ini tidak akan sia-sia. Meskipun kita harus keluar dana, keluar tenaga, keluar ide-ide kita yang dahulu kita miliki kepada orang lain yang memerlukannya. Kita tahu ini semuanya membuat kemudian bagi Allah hati kita semakin teguh. Ya, memang kadang-kadang kita memikirkan secara logika, ya waktu makin habis, waktuku pun jadi kesana, ya ladangku belum diperbaiki, keluargaku belum diperbaiki. Saudara, kalau kita memiliki ketujuh ini, kita akan semakin teguh. Berikutnya dikatakan sih, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Berapa saya nggak hitung, berapa jumlahnya ya? Dia tidak akan pernah tersandung, tidak akan pernah jatuh ke dalam dosa itu. Kalau kita memiliki kemampuan ini, kita punya iman, hati kita sudah ada yang baru, ada kuasa itu, dan kita punya kemampuan, punya ability, kita tidak akan pernah tersandung. Silahkan orang mau masang jerat, mau mengejek, mau membuli, silahkan orang lain berusaha untuk menyakiti kita supaya kita marah. Kalau kita katakan, kalau semuanya itu ada pada kita, kamu tidak akan pernah tersandung. Bukan hanya itu, yang terakhir ayat 11. Dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Tanpa ragu kita akan masuk ke surga. Saudara, mau memiliki kemampuan ini? Kalau nggak mau, kita pasti akan gampang tersandung, gampang jatuh. Pasti kita lemah, pasti kita kecil, pasti kita nggak akan melayani. Pasti kita hanya berjalan di tempat saja. Kita nggak bisa menjadi berkat. Kita nggak bisa memuliakan Allah. Kita nggak bisa maju. Visi misi kita itu harus ada itu. Mari kita coba lihat apa yang 7 saya katakan dari tadi, ayat 5. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Sudah punya iman, sudah tambahkan kebajikan. Kebajikan itu kebaikan yang nyata, ya bukan hanya bicara, tapi ada satu action, tindakan yang dilihat orang. Jangan malu berbuat baik, tambahkan itu. Kalau menurut bahasa Karonya, rakutkan, kuat bikin di situ, ya, di dalam hidup kita. Itu yang pertama yang ditambahkan sebagai kemampuan, ability kita tadi. Yang kedua, dan kepada kebajikan itu pengetahuan. Ya, pengetahuan ini terutama pengetahuan akan Tuhan. Meskipun saya tahu pengetahuan tentang kesehatan juga kita perlu, tentang dunia politik kita perlu, ya, dunia kerja kita perlu, dunia pendidikan kita perlu. Tapi pengetahuan tentang Tuhan itu yang utama. Tambahkan itu. Saudara-saudara, pengetahuan akan Tuhan
ternyata itu melampaui semua di dunia ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kalau saudara punya Tuhan dan punya pengetahuan tentang Tuhan, saudara punya tahu semua tentang dunia. Bahkan bukan hanya dunia ini, dunia yang akan datang pun saudara tahu. Ini kemampuan yang luar biasa. Sejarah gereja, teologi itu sebagai ibunya pengetahuan, sumber daripada pengetahuan. Kalau ibu sumber daripada semua anak-anak, maka teologi sebagai sumber. Dari teologi lah orang tahu filsafat, tahu mereka psikologi, tahu semua ilmu pengetahuan dari teologi, karena Allah sumber pengetahuan. Oke, kita jangan lama karena sudah habis. Ya. Apalagi yang berikutnya dikatakan ditambahkan situ? Iya, penguasaan diri, saudara. Ini kayaknya butuh waktu ya supaya bisa menguasai diri. Kita seringkali mau menguasai orang lain, tapi diri sendiri nggak bisa dikuasai. Maka kita perlu belajar. Kita selalu sering melihat orang lain sehingga diri sendiri diabaikan. Ya. Tapi jangan pula saudara lama-lama lihat diri sendiri, saudara ya. Perlu juga kita lihat orang lain. Tetapi ini sebagai bekal kita untuk melayani. Kita bisa menguasai diri. Buah roh yang terakhir itu penguasaan diri. Ini berat sekali. Tetapi kalau kita tambahkan ini dalam iman kita, wah, kita benar-benar tidak akan tersandung. Kita memiliki hak penuh untuk masuk dalam surga. Yang berikutnya apa lagi? Ketekunan. Ya, ketekunan itu ketika kita ada menghadapi kesulitan, kita tetap berjuang, kita tidak patah semangat, kita terus maju. Ini orang tekun, nggak cengeng gitu. Saya tahu pasti yang namanya sakit pasti sakit lah. Meskipun kadang-kadang sakitnya A, B, C, D ya, stadium 1, 2, 3, 4. Tapi yang namanya sakit, penyakit dia pasti sakit. Tapi kita perlu tekun. Ada seorang anak sekolah saya, dia jatuh naik kereta. Lalu begitu mau PA saya tanya, kamu kenapa kakimu jatuh tadi Pak? Loh, kalau kenapa sekolah? Ya karena ya nggak apa-apa, bisanya Pak. Saya baru jatuh, saya bilang saya sakit. Dia jatuh lebih parah lagi sakit, tapi dia tetap hadir di sekolah. Latihan untuk Natal pun dia hadir juga. Besoknya datang juga dia. Maksudnya kan ini hebat ini. Saya bilang ini nanti berhasil ini. Padahal ada murid yang sehat nggak pernah hadir di PA. Ini murid yang jatuh banyak hadir. Gitu loh. Ini tekun ini saudara. Berikutnya apa lagi? Ada kesalehan yang tadi sudah saya singgung di depan. Karena Allah memang ingin kita memiliki kemampuan untuk hidup saleh. Kita sesuai apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan. Terutama dalam hal ibadah. Ibadah itu jangan diabaikan. Saya tahu kita banyak pekerjaan di rumah. Saya tahu ada banyak PR di rumah. Tapi ibadah saudara jangan diabaikan. Ayub ibadahnya sangat dilihat oleh Tuhan. Kehidupan yang saleh itu nampak dalam ibadah. Yang terakhir, yang berikutnya apa? Kasih akan saudara. Ini filia ya, Philadelphia. Ya, di sini sering dibedakan antara agape dengan filia, tapi sebenarnya nggak jauh beda. Hanya ini filia ini dia cuma saudaranya yang dia kasih. Dia kekuatannya sedikit lebih kecil. Tapi kasih yang akan semua orang itu agape disebutkan. Itu kasih semua orang apapun latar belakang mereka, budaya mereka, kemampuan mereka, status ekonomi mereka tetap dikasih. Ini namanya kasih agape, kasih Allah. Mungkin mereka sakit-sakitan, seringkali nggak ada lagi mau jadi teman. Ya, makanya seorang yang sedang sakit pasti sangat sedih ya. Apalagi sering sakit, orang curiga. Waktu COVID kalau ada sedikit flu, orang menjauh saudara. Sekarang karena merasa sudah lewat COVID, ya, batu-batu pun harus cintai saja lah, gitu ya. Apakah kasih yang mendorong kita atau bukan? Ini yang perlu ditambah, saudara. Ini yang disebut sebagai kemampuan di dalam kita beriman, di dalam kita melayani Tuhan. Kalau Aholiab dan Bezalel itu, saudara, Tuhan berikan kemampuan kepada mereka. Ada keahlian mereka untuk membangun kemah pertemuan itu. Musa diberikan Tuhan kemampuan untuk membangun, ya, seperti yang di sorga itu. Daud diberikan Tuhan kemampuan itu sejak lahir mereka dan terus dikembangkan dan mereka ditambahkan Tuhan kemampuan itu. Paulus sendiri kalau kita tahu sebagai tukang tenda ya, dari mana dia belajar? Begitu dia percaya Tuhan,
Ya, itu dipergunakan untuk pelayanan. Ketemu dengan Priscilla, Aquila, memberikan kerjasama. Ada yang mengatakan dana hasil keuntungan mereka jualan itulah mereka gunakan untuk pelayanan. Wah, luar biasa, saudara. Saya kira kita hari ini punya kemampuan yang lebih daripada yang kita pikirkan hari ini. Hanya kita perlu cek kepada Tuhan, perlu tanyakan Tuhan, sampai di mana aku bisa melayani? Cocokkah aku di bidang-bidangku ini? Inikah yang memang harus aku lakukan? Kita perlu belajar dari firman Tuhan ini. Kemampuan dalam pelayanan menentukan berhasilnya atau tidak. Saudara, di dalam kertas itu saya buat satu kalimat. Kepada orang yang memiliki kemampuan besar akan dipercayakan pekerjaan besar. Dalam Alkitab ada diilustrasikan, ya, Tuhan memberikan 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Kalau kita mau pergunakan itu, saudara, itu sangat luar biasa. Kepada orang yang memiliki kemampuan besar akan dipercayakan pekerjaan besar. Kalau kita belajar hari ini untuk melihat kemampuan kita, berkaca dari Tuhan, melihat dari pengalaman dan iman kita, maka kita akan melakukan pekerjaan besar di gereja ini. Kita bisa melakukan pelayanan itu mulai hari ini. Jangan tunggu Tuhan nanti saya lebih dewasa dikit lah, lebih tua dikit lah. Jangan, kembangkan. Sebelum nanti talenta yang disimpan itu ditarik dan dikasih ke orang lain. Peluang-peluang seperti ini, kesempatan-kesempatan seperti ini di gereja Tuhan sudah nampak. Betapa banyaknya orang di dunia ini membutuhkan pelayanan. Kalau bukan orang yang mampu nggak akan bisa. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, lihat ladang sudah menguning. Murid-murid diajak untuk melihat ladang sudah menguning. Kalau mereka nggak bercocok tanam. Tapi Tuhan melihat murid-murid yang diajar ini, mereka lah yang akan pergi untuk menuai. Saudara dan saya lah yang akan menuai. Karena Tuhan percaya kita punya kemampuan yang luar biasa untuk melakukan pelayanan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kepada kami hari ini. Tuhan berikan kemampuan untuk melakukan pelayanan. Tuhan taruh itu dalam hati kami waktu kami percaya, semakin mengerti kami. Bakat kami, talenta kami yang sejak kecil sudah Tuhan taruh itu, kami mau kembangkan hari ini, kami mau pergunakan hari ini. Karena Tuhan sendiri yang mencari orang-orang yang memiliki kemampuan. Kalau kami hari ini melihat kemampuan kami Tuhan, kami belum meyakininya. Tapi kalau kami sungguh-sungguh menambahkan ini pada diri kami akan benar-benar sempurna. Kami tidak akan pernah tersandung. Kami memiliki hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu. Kami akan semakin giat. Kami akan berhasil. Bahkan kami akan hidup saleh. Kami percaya semua ini untuk melayani, untuk memperhatikan orang lain, menolong orang lain, sebagaimana yang Tuhan inginkan, supaya gereja itu untuk melayani. Karena itu Tuhan, kami berdoa, biarlah kemampuan-kemampuan yang kami miliki hari ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami mau ini dikembangkan, kami mau ini dipergunakan, diberdayakan. Siapapun kami Tuhan yang hari ini yang mendengar firman ini, biarlah kami menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan kepada kami kasih karunia ini. Tuhan sendiri yang memberikan kami kehidupan ini. Biarlah hidup kami ini berguna untuk kerajaan Allah. Inilah doa kami. Kami akhiri ibadah ini Tuhan dengan penuh syukur. Sekali lagi kuatkan dan teguhkanlah hati kami, supaya kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan saja. Supaya terpuji dan termulialah nama Tuhan. Terpujilah Tuhan karena firman-Mu yang kami dengar hari ini. Dan kami akan pulang. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai kami semuanya hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua
sampai di sini pada kita hari ini. Tuhan memberkati.